Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, sebagian netizen dan warga plus 62 pada umumnya tengah harap-harap cemas. Komedian dan pedangdut senior Jaja Mihardja yang menjadi legenda hidup karena masih eksis di usia sepuh dilarikan ke rumah sakit di Jakarta Pusat pada Jumat lalu akibat infeksi usus yang dideritanya. Sempat pingsan hingga tak sadar ketika tim dokter melakukan perawatan dan sejumlah tes medis padanya. Ayah Jaja juga didiagnosa mengalami infeksi paru-paru dan ginjal. Mantan presenter kuis yang leka dengan jargon apaan tuh itu seolah mendapatkan sinyal dari alam semesta bahwa usia dan kondisi tubuhnya sudah menurun drastis, tidak sebugar dulu. Namun, biar tengah berbaring lunglai di ranjang rumah sakit, Ayah Jaja tetap tampil nyentrik, tak mau lepas dari kacamata hitamnya. Lalu benarkah Ayah Jaja masih lemas karena susah makan di rumah sakit? Oh, itu hadiah dari yang jenguk tadi. Ada. Wah, mantap. Baru, ini masih ada merek gitu. Apa yang dirasa ya? Sempurna. Apa yang dirasa? Kata dokter, gejala. Ada infeksi Ada infeksi paru-paru. sama ginjal. Apa ginjal? Oh ya, ada gula ya. Ada gulanya cepet ada tinggi juga. Terusnya kemarin kata dokter ada pernapasannya ada infeksi, ada paru. Mungkin kan ketemu sama orang di luar kan kita nggak tahu ya. Mau peluk di luar, ayo aja gitu. Ya udah kita nggak tahu kan kebetulan seperti itu. Mungkin kita nggak tahu sampai ada yang luka mungkin di usus di ginjalnya. Pokoknya ayah mulai dari sekarang kata dokter jangan makan kambing, duren, yang lemak-lemak tidak boleh. Kabar kondisi Ayah Jaja yang sempat kritis sempat mengkhawatirkan sederet selebriti, terlebih para juniornya. Sebab Ayah Jaja dianggap sebagai harta karun dan warisan musik Indonesia khususnya dangdut karena menjadi pedangdut tertua sementara rekan-rekan seangkatannya seperti Maggie Z dan Arafik sudah lama wafat. Sedangkan juniornya seperti Mansyur S dan Raja Dangdut Rhoma Irama yang berusia kepala 7 sudah membatasi aktivitasnya. Ayah kan waktu itu masih ada di TVRI ya? Iya. Acara Bapak Dangdut. Saya masih ada di situ. Itu belum berasa, belum. Penyakit tua sih Mbak, udah 84 tahun loh. 84 tahun, udah paling senior, ya kan. Di dangdut paling tua ya. Dua. Sekarang udah nggak pusing lagi ayah atau Udah. keadaan udah seperti Udah. apa? Tinggal pulang. Salah satu artis yang prihatin dan tentu saja kangen pada celetukan dan nasihat Ayah Jaja adalah Ruben Onsu. Begitu mendengar Ayah Jaja sakit, Bensu langsung menjenguk artis senior yang dihormatinya itu. Banyak netizen yang baper melihat ekspresi Ayah Jaja yang girang sekaligus sedih dan terharu ketika Bensu memeluk dan mencium keningnya dengan penuh kasih. Kangen ya Ben, Iya. Ben. Sehat ya? Iya, makasih Ben. Ayah itu kan aktif ya. Ini aja baru buat album terbaru kan, judulnya Koruptor. Dia yang nulis sendiri, dia yang rekaman, bikin video klip udah bang Waji berdua. Oh, di rumah sakit masa kagak nyanyi? Koruptor. Sekarang wahai keadilan. Kalau korupsi dijebloskan kemana? Ke penjara. Pada penonton, ayah mesen nih. Contohnya ayah nih. Pokoknya jangan makan sembarangan. Terutama kambing, duren, dan lain-lain. Meski hatinya tengah gundah lantaran terancam batal naik haji, Ruben Onsu tetap menunjukkan sikap seorang muslim yang tegar dan bijak dalam menyikapi ujian hidup. Ya, banyak yang mengira Bensu down karena sudah menggelar Walimatu Safar namun terancam batal naik haji lewat jalur khusus visa furoda.
Namun, semua itu tak mempengaruhi iman dan takwa Bensu. Bagi Bensu, naik haji lewat jalur apapun adalah panggilan Allah. Jika sudah waktunya, ia pasti akan menunaikan rukun Islam yang kelima. Tapi benarkah Bensu masih mengharapkan bisa naik haji lewat jalur khusus, undangan langsung dari Raja Salman? Sampai sekarang ini saya wawancarin aja, saya belum ada persiapan yang baru saya lihat. Saya cuma dikasih koper travel. Makanya saya kalau bicara itu pasti sedih lagi, nangis lagi, karena tidak pernah terfikir sama saya ada di posisi sekarang ini. Minta dimudahkan sama Allah, semoga lancar ini. Ya ada aja tiba-tiba muncul yang kasih hadiah gitu. Berbeda dengan Bensu, Kimberly Rider sempat stres saat menanti kepastian visa haji Furoda. Tadinya itu mau pergi dengan visa Furoda, tapi kan Furoda kayak super duper susah ya tahun ini. Dari kayak beberapa orang, terus temen aku yang emang punya travel segala macem, mereka kayaknya udah give up deh sekarang, udah nyerah kayaknya sama visa Furoda. Mimpi pasangan Teguh Wisnu dan Shiren Sungkar, serta Wendy Cagur dan Ayu Natasha untuk naik haji lewat jalur Furoda seolah terkubur setelah otoritas pemerintah Arab Saudi fix tidak menerbitkan visa Furoda pada musim haji tahun ini. Di Instagramnya, Ayu menulis kalimat yang bernada ikhlas seolah mengingatkan dirinya dan Wendy bahwa manusia hanya bisa berencana. Allah lah yang menentukan siapa-siapa yang menginjakan kaki di Baitullah. Sebelumnya di ada rombongan aku yang waktu itu berangkat sama aku juga ada yang tahun sebelumnya nggak berhasil berangkat, jadi kayak ngerasain banget posisinya seperti apa. Dan kalau aku sih yakin ya, maksudnya keputusannya apapun itu mau berhasil berangkat ataupun tidak berhasil berangkat itu udah pasti yang terbaik dari Allah gitu. Wendy juga katanya tidak bisa berangkat ke ini. Katanya visanya belum keluar. Prihatin. Pasangan selebriti yang beruntung bisa naik haji tahun ini adalah Tia Aristia dan Irfan Ratinggang. Mereka sudah berada di tanah suci Mekah dan siap melaksanakan rukun haji yang dimulai dengan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah mendatang. Kepengen sih udah lama, tapi alhamdulillah cepat aja kita digerakin yang ya bisa berangkat haji dalam usia yang masih relatif muda, jadi masih kuat gitu. Sehat ya Bun. Senang nggak aku ayah pergi? Senang atau enggak? Senang. Support mereka support banget gitu, dan kooperatif sekali, jadi mereka udah tahu. Ini berebutan yang mau haji itu tuh kan kayak orang nanya kapan hamil. Nah, tuh kalau haji tuh gitu, kapan Allah undang, tapi kapan kita mengambil hidayah itu. Dan alhamdulillah kan, Masya Allah tahun ini Allah izinin buat berangkat. Presenter dan desainer kondang Ivan Gunawan juga sudah berada di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti pada umrohnya terdahulu, Ivan gercep bagi-bagi rezeki kepada para jamaah lainnya dengan sedekah subuh. Alhamdulillah hari ini masih diberikan kesempatan dan kemampuan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan sedekah subuh. Insya Allah hari ini juga hari terakhir aku ada di Madinah dan akan berangkat ke Mekah. Keputusan pemerintah Arab Saudi untuk tidak menerbitkan visa Furoda tahun ini yang terkesan dadakan itu seolah menjadi PR besar bagi Pasha Ungu. Tahun ini Pasha dan Adelia Wilhelmina istrinya cukup beruntung bisa naik haji lewat jalur undangan khusus lantaran posisinya sebagai anggota DPR RI. Bersyukur, saya kira saya secara pribadi meskipun ini keberangkatan sebagai tim pengawasan DPR, tapi tentu ini suatu momentum kesempatan yang tidak biasa, ya, kesempatan yang harus dimanfaatkan secara maksimal agar proses ibadah ini berjalan dengan baik, lancar. Yang pastinya senang banget karena bisa dipanggil, bisa ikut juga untuk ibadah haji, mudah-mudahan dilancarin semuanya karena bawa mamah juga, jadi bismillah.
Ya, menunaikan ibadah haji lewat jalur visa furoda tak cuma menjadi gengsi tersendiri bagi sederet pesohor, tapi juga menjadi jalan pintas untuk naik haji tanpa antri bertahun-tahun. Dengan uang segudang, tahun lalu Raffi Ahmad Sultan Andara bisa memboyong keluarganya naik haji lewat jalur furoda. Sementara pasangan Tantri Kotak dan Ardanaf serta pasangan Citra Kirana dan Reski Aditya yang ogah antri naik haji sampai tua rela menomorduakan kebutuhan lain demi membeli visa furoda seharga ratusan juta. Tantri dan Arda rela menunda beli mobil baru agar bisa menunaikan haji dengan fasilitas yang lebih wah. Lantas bagaimana peluang jamaah haji Indonesia untuk mendapatkan visa haji furoda tahun depan? Jadi kita insya Allah ya diundur ke tahun depan, insya Allah.